Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, di perjalanan kali ini saya mengunjungi salah satu tempat yang cukup menarik begitu ya. Kami informasikan kepada khalayak ramai bahwasanya di daratan yang ada di wilayah ini begitu ya, ini daratannya itu dangkal begitu teman-teman, sehingga seolah-olah menjadi penampung air yang ada dari desa-desa di sekelilingnya begitu saudaraku. Nah, seperti di salah satu contohnya ataupun keberadaannya begitu ya, di saat ini saya berjalan saat ini begitu, bahwasanya kelihatan begitu daratan yang hanya nampak dari hanya beberapa kampung serta jalan begitu yang kelihatan daratannya. Namun di kanan kiri seperti yang kita lihat saat ini ya, ini penuh dengan air saudaraku. Di sini tuh penuh dengan air. Semuanya ya hampir 80% di sini itu adalah air begitu. Yang 20%-nya daratan yang dibangun oleh perkampungan maupun jalan saat ini. Nah, bahkan yang saya lihat begitu ya, untuk pemakaman umum saja di sini tuh merasa agak kesulitan karena memang kondisinya itu hampir semuanya tergenang air begitu teman-teman. Kalau kita coba lihat begitu ya di depan kita saat ini, nah ini ada pemakaman umum yang kalau dilihat dari kejauhan itu memang berada di dalam air gitu. Kita coba lihat secara dekat bagaimana pemakaman umum ini dan seperti apa ya ketika mereka istilahnya itu menggali kubur begitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini kita bisa melihat adanya banyak sekali makam-makam. Kalau di sisi pinggiran jalan ini yang kelihatan daratannya, ini masih makam ini ya masih kelihatan begitu ya, artinya tidak tergenang air. Namun ketika agak ke sana begitu saudaraku, semuanya itu hampir tenggelam teman-teman, karena memang ya itu tadi ya, wilayah sini tuh daratan dangkal gitu teman-teman. Nah, satu contohnya ini teman-teman ya, ini di pinggiran jalan ya, sehingga masih dapat tanah begitu ya, artinya tidak sampai tergenang air. Dan kalau kita coba untuk agak ke sini begitu teman-teman, nah ini sudah pada tergenang air. Bahkan ini sepertinya ada penambahan tanah ya. Nah, penambahan tanah begitu untuk supaya nisan-nisannya kelihatan. Tapi kalau yang di sana itu sudah pada tenggelam itu. Sudah pada tenggelam teman-teman. Jadi seperti ini ya kondisi di daerah Lamongan ini saudaraku. Itu lumayan dekat dengan perkotaan begitu ya. Nah, seperti ini saudaraku, dan ya gimana lagi, memang kondisinya berada di daratan dangkal sehingga makam-makam di sini terpaksa begitu ya. Ini kalau apalagi kalau di musim penghujan kayak gini ya, hampir keseluruhan makam-makam di sini itu tenggelam. Seperti contohnya yang ada di depan kita saat ini, bahkan yang di kejauhan sana ya, itu hanya kelihatan ujung dari batu nisannya saja begitu saudaraku. Ujung dari batu nisannya saja. Dan ini memang sengaja ditambahin tanah ya sepertinya ya. Begitu. Noh, yang di sana teman-teman. Bahkan ada yang sampai tenggelam itu. Sayangnya kalau saya coba agak ke sana lebih kesulitan begitu. Ini tanahnya berlumpur begitu dan memungkinkan kaki saya ambles. Kita coba lihat yang di sini ya. Kita lihat yang di sini. Nah, kalau yang di sini masih dapat ya, artinya dapat daratan begitu ya. Ya sampai tenggelam gitu saudaraku. Dan teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk menuju ke tempat yang lain begitu, yang sama halnya dengan kondisi saat ini, yaitu dimana kondisi untuk wilayahnya itu hampir 80% itu air begitu saudaraku. Seperti halnya di depan kita ini, semuanya pada ada genangan air. Nah, karena kondisinya di sini tuh semuanya hampir keseluruhan itu tergenang air, sehingga tidak sedikit warga itu
menggunakan transportasi perahu kecil begitu untuk menuju ke tempat yang dituju begitu teman-teman. Seperti halnya di depan kita ini, nah itu dia memakai perahu sampan ya kalau istilah lokal sini. Saya Sampun. Warga alamat saya Dusun Dondoman, Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Kang, ini kan desa ini kebanyakan begitu untuk daratannya tergenang air begitu Kang ya. Ya. Kalau dari Akang sendiri, apa penyebab dari hal semua itu Kang? Jadi dulu desa ini memang asal muasalnya itu adalah dulu itu kalau orang Jawa mengatakan Bonorowo. Jadi rowo tempatnya air. Jadi dulu itu memang tempatnya air. Jadi kalau sekarang tergenang air sebenarnya tidak heran, orang sekarang tidak heran karena ini Bonorowo yang sekarang sudah menjadi suatu kampung. Jadi banyak perumahan-perumahan desa-desa yang tersebar di Bonorowo ini. Cuma ketika waktu musim hujan, utamanya itu bulan 11 sampai bulan 3 itu musimnya hujan, itu desa sini itu pasti mengalami banjir. Banjirnya sampai berbulan-bulan, tidak berhari atau tidak per jam seperti yang ada di kota-kota, tapi berbulan-bulan. Karena memang di sini itu tampungannya air. Jadi mulai daerah Lamongan yang selatan itu airnya mengalir itu ke bawah itu ke sini. Jadi sini tempatnya airnya. Ketika banjir gitu Kang, otomatis kan jalan ataupun akses untuk menuju ke desa sini kan penuh dengan air juga begitu ya. Ya. Gimana aktivitas warga untuk menuju ke tempat yang lain gitu? Karena di sini tuh memang tempatnya air. Jadi mayoritas warganya itu aktivitasnya itu petani tambak. Orang sini tuh sudah punya alatnya. Jadi menggunakan getek atau perahu. Jadi kalau musim banjir, orang sini itu aktivitasnya beralih pada perahu. Jadi mau ke tambak, mau ke pasar, itu pakai perahu. Jadi nanti bisa dilihat, pasti di setiap rumah itu punya perahu. Perahu yang pakai mesin. Sekarang sudah ada kemajuan, dulu perahunya itu pakai kayu, sekarang pakai PVC. Jadi sudah kualitasnya sudah naik. Pakai mesin. Untuk pemakaman umum Kang ya, yang saya lihat kan memang kebanyakan tergenang air begitu ya. Saya tidak habis pikir bagaimana cara warga sini begitu ketika ada warga yang meninggal, untuk proses penggalian kuburnya dengan air yang sedemikian banyak, gimana untuk ngatasin seperti itu Kang? Jadi kalau ketika ada orang meninggal seperti itu, kalau terjadi pada musim banjir seperti ini, ya jadi kan otomatis karena jangankan kuburan, rumah-rumah warga pun nanti banyak juga ada yang tergenang air. Kalau di sini terjadi seperti itu, maka orang sini mensiasatinya itu dengan membuat gundukan tanah. Jadi tanah itu digunduk sampai di atas air. Kemudian kalau sudah menggunduk kira-kira ukuran 3 meter sampai 3 meter, lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter lah. Nanti di tengah-tengahnya dilubangi. Kemudian nanti yang meninggal itu dimasukkan ke dalam peti. Yang petinya itu kemudian dilapisi pakai terpal sehingga tidak sampai air tidak sampai masuk ke dalam peti. Jadi seperti itu, kemudian baru dimasukkan ke dalam tanah, kemudian diuruk pakai tanah. Jadi seperti itu kalau di sini. Makanya kalau bisa dilihat di sini-sini itu banyak makam atau kuburan kok tinggi-tinggi, kadang-kadang ada yang rendah. Yang tinggi itu kemungkinan meninggalnya pada waktu musim banjir. Jadi cara mensiasatnya seperti itu. Membawa tanah sendiri dari luar untuk dibawa ke tempat pemakaman. Jadi tanahnya itu dibawa dari luar, diambilkan dari luar. Kalau orang sini tanahnya beli. Jadi tanahnya beli dari orang sini. Ada juga yang tugasnya itu memang jual tanah. Tanahnya diambilkan dari tambak, dinaikkan ke perahu, kemudian dibawa ke kuburan. Dari kuburan nanti kemudian ditaruh di tempat yang akan menjadi tempatnya orang yang dimakamkan itu. Dengan kondisi seperti ini ya, hampir keseluruhannya begitu daratannya itu penuh dengan air. Ini juga menjadi potensi objek wisata juga sebetulnya kalau dikelola dengan baik begitu ya. Artinya mungkin ada transportasi atau wisata air begitu ya.
atau wahana-wahana di pengairan seperti ini begitu teman-teman. Dan teman-teman, untuk warga sini itu tidak kesulitan untuk mencari ikan ya. Mereka tinggal pergi ke salah satu genangan air yang ada di sini, karena di sini tuh untuk ikan itu melimpah ruas teman-teman ya. Bahkan tidak perlu pakai alat-alat modern, pakai sederhana saja dengan menggunakan jaring kecil gitu, dia sudah bisa mendapatkan ikan di sini teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, ini yang saya lihat di kondisi lapangan saat ini ya, kisaran 3 kilo sampai ke di situ ya, ada semacam kelihatan atap rumah warga begitu ya. Dari sini sampai ke sana kisaran 3 kilo itu semuanya pada tergenang air teman-teman. Karena kondisinya untuk air di sini sangat melimpah ruas, sehingga memungkinkan tanaman-tanaman yang ditanam begitu, seperti halnya di depan kita seperti lombok atau cabai, bahkan kangkung begitu ya, di sini itu subur teman-teman. Nah, ini cabainya itu besar-besar kayak gini loh. Apalagi ketika warga begitu mencoba untuk mengembangkan kreativitasnya, bahwasanya seperti tanaman enceng gondok yang ada di depan kita ini bisa dikelola menjadi suatu bentuk kerajinan teman-teman, dan mempunyai harga yang lumayan begitu ya. Seperti halnya yang sudah ada tayangan di TV begitu, ada para pengrajin ya, membuat tas, membuat kerajinan dari enceng gondok ini, dan bisa sampai menjangkau pasar ke luar negeri saudaraku. Baik teman-teman, di lokasi ini ya, saya saat ini sudah berada di pinggiran dari sebuah desa ini yang memang dalam kondisinya itu hampir dari seluruh daratan di sini ya tergenang air. Nah, dan di setiap dari warga mempunyai perahu untuk transportasi ketika banjir begitu, mereka menggunakan perahu untuk menuju ke tempat tertentu. Dan ini merupakan pemakaman yang di sebelah barat ya, artinya ini pemakaman yang berbeda dengan yang awal tadi, namun kondisinya juga sama ya. Kondisinya juga sama dengan banyaknya genangan air yang ada di sini, dan mayoritas memang warga di sini petani tambak begitu. Nah, seperti ini salah satu contohnya teman-teman. Ini pemakaman umum yang kondisinya memang hampir keseluruhan begitu tergenang air saudaraku. Nah, seperti ini saudaraku ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa meter dari sini itu ada beberapa makam yang tergenang air, bahkan ada yang sampai batu nisannya tidak kelihatan. Ini masih ini teman-teman, artinya di beberapa hari kemarin mungkin tidak hujan ya. Kalau memang di beberapa hari kemarin intensitas hujan cukup tinggi, maka ini bisa meluap sampai ke jalan ini saudaraku. Dan di kejauhan sana kisaran 20 meter itu merupakan sungai untuk transportasi cadangan, istilahnya alternatif ya, saya kira dari warga setempat untuk menuju ke pasar begitu, untuk menuju ke tempat-tempat tertentu begitu teman-teman. Seperti halnya bangunan yang ada di depan kita kisaran beberapa puluh meter dari sini ya, karena tadi memang kondisinya hampir keseluruhan itu tergenang air begitu ya, karena memang awal terbentuknya dari desa ini terbentuk dari suatu daratan yang rendah, rawa begitu, sehingga memang kondisinya untuk saat ini begitu kebanyakan tergenang air. Nah, contoh bangunan yang ada di depan kita ini seolah-olah begitu ya, dari kejauhan memang berdiri di atas air saudaraku. Dan memang untuk warga sini sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini ya, dan cukup makmur karena apalagi ikan ya di sini itu melimpah ruah ya, tidak kesulitan mencari ikan di sini. Dan keseluruhan mayoritas warga itu menggunakan ataupun profesinya begitu ya sebagai petani tambak teman-teman.